أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi, masih dalam perkara khusyuk. Kemarin keutamaan khusyuk, sekarang kita menjelaskan tentang masalah sebab-sebab kekhusyukan. Ada 9 perkara yang kita harus pahami dalam hal yang mendatangkan sebab-sebab kekhusyukan. Hal yang pertama adalah menghadirkan dalam diri kita bahwa yang kita hadapin adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita meyakini masalah ini, maka kita akan lebih serius dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bicara masalah khusyuk dalam perkara salat, seseorang ketika dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya, ini akan sangat mempengaruhi ibadah. Karena tingkatan ibadah yang tertinggi yang disebut dengan ihsan, itu Rasulullah SAW ketika menjelaskannya dan ditanya oleh malaikat Jibril, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihatnya, artinya enggak merasa engkau melihat Allah, maka sesungguhnya yakinilah bahwa Allah menyaksikanmu. Ini konsepnya. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka sadari Allah melihatmu. Nah, konsep ini ketika seseorang merasa diperhatikan sama Allah dan merasa ibadahnya dinilai sama Allah, maka dia akan lebih khusyuk dalam salatnya, dinilai. Karena Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah mengatakan wa tawakkal 'ala azizir rahim, dan bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu, memperhatikanmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Jelas kan? Karena pada dasarnya orang yang sholat itu yunaji rabbah, sedang bermunajat sama Allah. Yang dihadapi langsung adalah Allah. Sampai antum tahu sikapnya. Ada tabi'in yang ketika dia menghadap sholatnya wajahnya serius luar biasa. Kenapa engkau seperti itu? Apakah engkau nggak tahu siapa yang aku hadapi? Siapa yang aku akan hadapi? Kita aja, ada orang pembesar datang, kita serius, sudah rapi nggak bajunya? Sudah ini nggak? Bisa gitu sama orang. Tapi kita nggak bisa mempersiapkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan cuma sekedar rutinitas belaka. Padahal sikap kita kepada Allah itu
akan mempengaruhi sikap Allah kepada kita. Seberapa serius kita sama Allah, maka Allah juga akan sama dengan kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah urusanmu sama Allah, maka Allah akan menjaga urusannya denganmu. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ana indan dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, indan nabi khairan falahu, wa indan syarran falahu. Ana indan dhanni abdi bi ini banyak riwayatnya. Lafaz-lafaz yang setelahnya dengan berbeda-beda. Tapi di antaranya, kalau dia berprasangka baik kepadaku, dia mendapatkan sesuai prasangkanya. Dia serius, dia dapat sesuai dengan prasangkanya. Kalau dia berprasangka buruk dengan sikapnya yang berbuat sebaliknya, maka dia dapat sesuai dengan prasangkanya. Kalau sekedar penggugur kewajiban, maka hidupnya sama kayak orang sekedar hidup. Dan ini realita ya ikhwah, ya. Kemudian ya, bahkan dikatakan wa taqallubaka fis sajidin, ya, dan perubahan gerakanmu ya di antara orang-orang yang sujud. Berarti Allah memperhatikan benar salat-salat kita. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, mengetahui bagaimana niat kita kepada Allah, dan mengetahui keseriusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah tahu. Makanya ya ikhwah, salat itu merupakan barometer seseorang. Semakin orang serius di dalam ibadahnya, semakin ibadah yang lainnya otomatis jadi baik, karena Allah akan memberikan ya respon kepada hambanya sebagaimana hambanya memperhatikan urusannya sama Allah. Makanya dikatakan di lafaz berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah urusanmu sama Allah, niscaya Allah memperhatikanmu secara khusus. Ini terlihat dari mana? Dari perhatian seorang terhadap salatnya. Kadang-kadang kita punya konsep ini dan keluar konsep ini kalau kita lagi kepepet. Sudah nggak ada yang bisa nolong sama sekali, baru kita ngerasa Allah satu-satunya, baru serius di situ. Sampai nangis-nangis, mohon-mohon, minta sama Allah belas kasihan dan lain sebagainya. Padahal di waktu lapang, padahal ya ikhwah, perhatikan baik-baik. Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, ta'rif ilallahi firraha ya'rifuka fi syiddah. Konsepnya itu bukan kita perhatian pasti sempit, kebalik. Perhatikan urusanmu sama Allah waktu lapang, Allah perhatian kepadamu waktu susah. Jadi justru di saat kita muda, kita pandai bersyukur sama Allah, maka Allah kasih kita kesabaran dan juga lapang dada, dan kemudian di waktu kita susah. Karena pertolongan fa'inna nasr ma'as sabr. Pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Ya. Datangnya kemudian bersamaan dengan kesusahan. Ini yang terjadi. Jadi perhatikan konsep ini baik-baik. Nah, kemudian yang kedua, meyakini bahwa jika dia baik dalam menghadap Allah Azza wa Jalla di dunia dan salatnya, maka akan mudah baginya menghadap Allah pada hari kiamat. Kalau dunianya urusannya sama Allah baik, maka otomatis Allah akan memberikan pertolongan pada hari kiamat kelak. Jadi mudahnya akhirat karena baiknya dunia. Ketika kita memperhatikan di saat di dunia, maka Allah akan berikan perhatian di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika kita lupa sama Allah di dunia, maka Allah lupakan kita di akhirat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Taha ayat 124, 125, 126 sampai 127. Allah katakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, Allah buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit, sebagaimana keterpalingannya dia sama Allah. Kebayang nggak? Di akhiratnya dibangkitkan dalam kondisi
buta karena dunianya dia buta sama Allah. Maka kemudian orang ini mengatakan qala lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta padahal dulu aku bisa ngelihat. Allah jelasin aslinya dia di dunia. Engkau di dunia buta. Kelihatannya matanya enggak buta, tapi hatimu yang buta. Allah mengatakan apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kami datangkan peringatan kami kepada engkau lupakan. Kami datangkan tanda-tanda kami kepada engkau supaya engkau berpikir, engkau lupakan. Berarti orang yang mengesampingkan kayak orang buta, yang enggak ngelihat kebenaran sama sekali. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu juga hari ini kami lupakan engkau. Berarti konsep ini terjadi juga sama. Kepada orang yang taat sama Allah, maka Allah buat mereka juga bahagia di akhirat. Karena mereka menempuh jalan kebahagiaan di dunia. Ini dulu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan lil abdi baina yadillah mauqifan. Ya, seorang hamba di depan Allah itu ada dua posisi. Mauqifun baina yadayhi fis shalah wa mauqifun baina yadayhi yaumi liqa'ihi. Subhanallah. Di mana posisi di hadapan Allah dalam salat. Satu. Dan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah. Kapan bertemu dengan Allah? Di hari kiamat, sahih. Faman qama bihaqqi mauqifil awwal hawwana 'alaihi al-mauqiful akhar. Barang siapa yang menegakkan posisinya yang pertama, Allah akan hawan, mudahkan untuk posisinya yang lain, yaitu di akhirat. Di akhirat. Man istahana bihadal mauqif walam yuwaffihi haqqa syaddada alaihi dhalikal mauqif. Disebutkan barang siapa yang meremehkan kondisinya di dunia, maka Allah akan buat dia susah pada posisinya yang kedua. Karena meremehkan, akhirnya Allah remehkan di mana? Di akhirat. Jadi tergantung ini. Jadi sikap kita di sholat kayak posisi kita di akhirat. Plok. Sudah. Paham sampai di sini? Sebagaimana Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman thaqila. Allah katakan orang-orang yang sujud di malam hari itu mereka kepingin apa? Ajilah itu apa? Segerakan. Ya. Mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat di akhirat di belakang mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang bertasbih di malam hari. Ya, istilahnya dunia. Mereka dunia, ya, dan kemudian meninggalkan di hari mereka di akhirat hari yang berat. Karena orang-orang yang baik itu seharusnya ya, mereka bangun di malam hari. Tapi kalau orang-orang yang buruk di akhirat, orang-orang kafir, mereka menghendaki kehidupan dunia. Dan justru apa? Meninggalkan di belakang mereka hari yang berat di akhirat, yaitu mereka akan berat di akhiratnya. Kenapa? Karena meninggalkan semua ini ya. Wah, antum harus pahami. Tapi sebaliknya, orang yang suka tahajud ya, justru mereka hidupnya di dunia mudah dan di akhirat semakin mudah. Wallahu a'lam. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, meyakini bahwa ketika dia sedang sholat, maka dia sedang berbicara sama Allah. Ngobrol. Buktinya apa? Antum baca Al-Fatihah itu antum ngobrol sama Allah, apalagi yang lain. Ketika seseorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamadani Abdi.
hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, athna alayya abdi. Ya. Ketika kita sedang memuji Allah terus nih, kemudian ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hadis qudsi disebutkan hadza baini wa baina abdi. Ya, kemudian Allah katakan wali abdi masa'al. Ya, dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ikhwah, 3 ayat pertama isinya kita menyanjung Allah semua. Menyanjung, memuji. Ya. Kemudian ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan apa? Ini antara diriku dan hambaku. Yang punyanya Allah yang mana? Iyyaka na'budu. Dan yang bagian jadi haknya kita yang mana? Dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Begitu kita ngomong itu, Allah katakan apa? Bagi hambaku yang diminta, saya kasih yang dia minta. Kemudian Allah ajarin permintaan kita. Apa itu? Ya Allah, kasih kami jalan yang lurus. Petunjuk yang sempurna, yang di dalamnya tidak ada murka, yang dimana mereka tahu petunjuk itu tapi nggak mau jalanin. Kayak siapa? Yahudi. Tapi juga dengan orang-orang yang menjalankan tanpa ilmu, makanya disebut tersesat. Siapa mereka? Nasrani. Makanya yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk yang kita tahu dan bisa ngamalkan. Kebayang nggak? Itu permintaan kita di surat Al-Fatihah. Kita baca sehari kayaknya kalau 18 kali itu kegigitan kayaknya. Berarti kita baca cuma surat wajib tok, yang lainnya nggak kita baca. Betul nggak? Ditambah surat-surat sunnah banyak dalam sehari. Tergantung antum berapa banyak surat sunnah antum melakukan. Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya di sini disebut dengan apa? Munajat sama Allah. Makanya kalau munajat kita kayak antum ngomong sama orang kayak orang nggak butuh tuh gimana? Nah, gini ngomong. Saya ini punya gini, saya tengok kanan, tengok kiri, antum nggak jelas posisinya. Mau dengerin nggak orang? Wajahnya nggak serius, mau dengerin nggak? Ya sudah, orang malas dengerin kita karena sikap kita. Gimana kita mau didengerin dengan sikap kita sama Allah yang seenaknya kita di sholat? Paham di sini? Makanya kenapa kita minta nggak pernah kemudian mendapatkan kebaikan. Artinya hidup kita kayak orang jalan di tempat. Karena sholat kita nggak serius. Ya, antum harus perhatikan ini baik-baik. Sholat kalau cuma sekedar pengukur kewajiban dan wajah kita nggak serius sama Allah di sholat, padahal kita lagi minta sama Allah serius. Yang punya hidup kita mintain. Kita minta kayak orang nggak butuh, ya Allah juga nggak butuh sama kita. Jelas? Ya ikhwah. Antum perhatikan masalah ini sebentar. Yang membuat di antaranya ya doa kita ditolak sama Allah entah-entah. Doa kita benar-benar ya tidak didengar sama Allah Subhanahu wa taala karena sikap kita dalam berdoa. Ini dia. Salat kita kalau model kayak gini, Allah nggak mendengar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, perhatikan baik-baik. Hadisnya 594. Sebutkan ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yang saya kasih garis hitam. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Ada 2 masalah yang benar-benar Allah tolak habis. Ketahuilah ya, dijelaskan apa? Ketahuilah bahwa Allah tidak menjawab doa dari hati orang yang lalai, ghafil. Lah itu main-main. Kalau kita di sholat, hati kita nggak serius,
sama sikap kita main-main, kira-kira diterima nggak minta kita dari awal sampai akhir? Tolakin semua. Konsep doa ini secara umum masuk di dalamnya sholat. Kalau sikap kita di sholat model kayak gini, antum mau minta bolak-balik 1000 kali, Allah nggak bakal dengar. Jelas di sini. Sedangkan Allah mulai perhatian sama kita dari sholat wajib. Apalagi yang sunnah. Yang sunnah ngikutin sebagai penutup kekurangan yang wajib. Jadi dasar cinta Allah ke hambanya itu dia yang wajib. Ya. Lanjut lagi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Ya ikhwah, istilah munajat itu disebut dengan al-kalam baina itsnaini sirran. Kalau kita bilang gampangnya itu kayak orang bisik-bisik. Ya, bicara di antara dua orang secara rahasia. Makanya sholatnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ngerasa cuman kita sama Allah tok yang tahu. Bahkan para sahabat tuh doa kayak nggak kepingin sebelahnya ngerti-ngerti. Itu cara mereka doa, dan itu yang Allah senangi. Karena seakan-akan mereka itu cuma ngerasa dirinya sama Allah tok. Karena toh orang lain, antum saya tanya, antum ngerasin doa antum, ya Allah kasih saya ya Allah, makanya sebelahnya bisa ngasih antum? Bisa nggak? Kadang-kadang sebelahnya bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Wah, ini orang riak nih, sombong. Macam-macam respon orang sebelahnya. Tapi kalau rahasia, orang bisa respon nggak? Hah? Bisa bersikap nggak? Nggak ada. Benar-benar diri kita sama Allah dan ngerasa benar-benar Allah yang punya solusinya. Itu orang yang yakin bahwa Allah satu-satunya. Sekarang gini, antum ngerasa kalau antum ini punya sesuatu yang kemudian antum ikhtiar dengan orang ini punya kaitan untuk bisa nyelesain masalah ini, bantu. Paham di sini ya? Kira-kira antum kepengin orang lain dengar nggak? Kepengin orang lain dengar nggak? Nggak kan? Tapi kenapa kita dalam berdoa kadang-kadang kita share di status? Ayo, Ustaz, biar yang lainnya ngaminin. Memangnya semakin tambah banyak yang mengaminkan. Kalau Allah nolak doa antum, bisa pengaruh doa itu. Doa ini benar-benar rahasia. Makanya dalam salat itu diistilahkan yunaji rabbah. Dua orang yang ngomong rahasia itu diistilahkan kayak gitu. Ya. Nah ini hadisnya. Perhatikan, qasamtus shalah, hadis qudsi, baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku dua bagian. Yang tadi saya jelasin, ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, seorang hamba mengatakan, ya, maka hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan atna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ya, kemudian Maliki Yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Baru kemudian ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara diriku dan hambaku. Bagi hambaku yang dia minta, baru semuanya di sisanya. Yang keempat ya ikhwah, ketika salat menghadirkan hati seakan-akan ini merupakan salat yang terakhir. Seakan-akan ini merupakan apa? Salat yang terakhir. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya masalah ini. Sebentar. Kata Rasulullah,
idza qumta ila salati fasalli salatan muwadda'. Kalau engkau berdiri melakukan salat, maka hendaklah ya salat seperti orang yang salat berpisah. Kita kalau ngerasa itu salat terakhir, kira-kira sikap kita gimana? Sikap kita gimana kira-kira? Kalau ngerasa salat terakhir, bukan sekedar khusyuk aja. Sebentar, saya punya catatan masalah ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau bicara masalah, nah ya, berarti kan hadis Nabi SAW ya, masalah kekhusyuan itu gak lepas dari masalah ini. Salat terakhir itu maksudnya apa? Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Dailami ya, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Imam Albani, dikatakan apa? Udkurul mauta fis salati. Caranya sholat seakan-akan sholat terakhir itu dikatakan ingat mati di sholatmu. Ingat mati. Berarti apa? Kalau kita ingat mati, mulai kita berpikir apa? Kalau ini sholat terakhir gimana kira-kira? Ya itu yang dimaksud. Jadi pembukaannya setiap sholat kita ingat mati. Karena dari situ kita termotivasi untuk serius. Ya, kenapa? Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi salati fa lahariyun ayyuhsina salata. Baik, kata Rasulullah, kalau seseorang ingat mati di salatnya, maka dia lebih mudah buat memperbaiki salatnya. Lebih gampang di situ. Karena konsepnya dia ingat mati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wasalli salata rajulin la yadunnu ayyusalliya salatan ghairaha. Salatlah engkau kayak orang itu ngerasa dia enggak salat setelah ini setelahnya. Ini salat terakhir. Dan Rasulullah ngingetin, hati-hati. Wa iyyaku kullu amrin yu'tadar minhu. Hati-hati setiap perkara yang membuatmu menyesal. Apa maksudnya nyesal? Tahu enggak Rasulullah ngingetin masalah ini? Artinya, kalau orang sholatnya nggak serius, di akhiratnya apa yang terjadi? Ketika dia ngelihat catatan itu, yang terjadi apa? Nyesal. Hati-hati sama perkara yang ujung-ujungnya engkau bakal nyesal. Kalau sudah tahu kita bakal nyesal nggak enak, dari sekarang perbaiki. Mumpung Allah masih kasih kesempatan buat kita hidup, buat memperbaiki diri. Karena kalau sudah mati, percuma. Kita mengatakan, ya Allah, saya minta maaf, percuma. Teriakan kita percuma. Karena di saat itu bukan buat memperbaiki diri, tinggal dipertanggungjawabkan. Ini konsepnya, ikhwah. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, hanyalah orang-orang yang berilmu dan mengenal Allah yang merasa takut sebenarnya kepada Allah. Karena semakin sempurna pemahaman seseorang terhadap Allah, maka sifat-sifat dia akan merasa semakin ketakutan kepada Allah dan semakin besar juga rasa takutnya. Karena dia ngerasa bahwa semua yang Allah janjikan pasti terjadi karena tahu ilmunya. Kalau enggak, kira-kira yakin apa ragu? Karena ragu. Belum tentu. Kalau ternyata enggak itu gimana? Ini konsep orang-orang yang enggak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Sholatnya ragu, kehidupannya juga ragu sama Allah. Akhirnya yang diikutin apa? Nafsu. Karena dia lebih percaya sama nafsunya. Yang ini jelas depan mata.
Yang itu belum tentu. Nah, kebayang nggak? Sampai disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang membuat keyakinan kita lemah itu satu. Min dha'fi yaqinika anna ma fi yadika awthaqu minka mimma fi yadillah. Yang membuat keyakinanmu lemah sama Allah, bahwa apa yang ada di tanganmu lebih menjanjikan daripada apa yang ada di tangan Allah. Ya ikhwah, kalau di pikiran kita mengatakan yang ini jelas, yang nanti belum tentu, wallahi kita nggak bakal bisa deketin dengan Allah dengan baik. Karena konsepnya apa? Yang di depan kita lebih jelas daripada apa yang Allah janjikan. Itu keyakinan kita bakal lemah terus kayak gitu dan gak hilang. Tapi sebaliknya, kalau kita yakin janji Allah, baru berubah. Makanya butuh keimanan, dan iman ini akan diperbaiki dengan amal soleh. Intens amal soleh sama ilmu kita semakin meningkat, maka iman kita juga ikut naik. Tapi kalau ilmu kita kendor, karena Allah itu ngasih perhatian tergantung kita dikasih kesempatan menuntut ilmu atau tidak. Berarti kan, kalau kesempatan menuntut ilmu kurang, otomatis perhatian sama Allah kepada kita kurang. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para ulama menjelaskan, kalau kita nggak punya kesempatan buat nuntut ilmu, maka jangan pernah mengatakan Allah perhatian sama kita. Selesai. Karena barang siapa yang Allah kehendaki kepada kebaikan, Allah fahamkan dia agamanya. Dengan cara apa? Dikasih kesempatan nuntut ilmu. Kesempatan nuntut ilmu aja nggak ada, antum bilang Allah cinta sama kita. Cintanya dari mana? Hadis ini sudah jelas di sini ya, Pak. Kemudian, ya ikhwah, berdoa itu hal yang paling penting, terutama kita di sholat. Kenapa? Dikatakan oleh Imam Muta'arrif Ibn Abdillah, ya, Ibn Syekir, jelaskan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kitabnya Az-Zuhud, aku ingat bahwa apa yang bisa menghimpun segala kebaikan, karena kebaikan itu banyak. Betul nggak? Kayak puasa, sholat dan yang lainnya. Dan semua kebaikan ada di tangan Allah. Maka jika kamu tidak mampu memiliki apa yang ada di tangan Allah, dengan memohon kepadanya agar diberikan semua itu kepadamu, berarti penghimpun kebaikan adalah berdoa. Karena semua kebaikan di tangan Allah. Cara dapatnya pakai apa? Doa. Berarti kalau kita nggak berdoa, berarti kita nggak bisa dapat kebaikan. Selesai. Kalau sholat kita nggak benar, berarti kita nggak bisa dapat kebaikan. Tolak ukurnya dari situ. Sudah. Masih ada waktunya? 1 menit. Subhanallah. 1 menit ya ikhwan. Nggak bisa ngabisin segini banyak. Saya lanjutin lagi. Oh 5 menit ya. Oke. Aman berarti kalau 5 menit. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, berusahalah memahami semua apa yang dibaca, terutama zikir-zikir dalam salat. Orang itu punya kesempatan buat lari pikirannya karena dia nggak paham yang dia baca. Dari sini setan gampang masuk, mengganggu, goda. Kita bolak-balik baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di dalam sholat kita cuma dengerin atau nggak paham apa yang dibaca, itu fatal sebenarnya. Kenapa? Coba perhatikan masalah ini. Ini. Seseorang ketika sholat, ya, itu bahaya masalah mata. Karena orang kalau sudah nggak ini, ya, nggak fokus, matanya lari nggak kemana, kesini, kini, berhayal, mikir, matanya kosong. Hati-hati ya, ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali bin Husain, bila dia salat. Ali bin Husain ini siapa? Siapa? Cicit Ali ibn Husain ibn Ali ibn
Abi Thalib, cicitnya, bukan cucunya Husain. Ya, dia berubah wajahnya di sholat. Ya, kemudian ditanya, apa yang membuat wajahmu berubah? Maka dia bertanya, apakah engkau nggak tahu kepada siapa aku berdiri? Kemudian dikatakan karena sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa ramiya basarahu nahwal ardh. Ya, dahulu Rasulullah kalau sholat itu menundukkan kepalanya karena seriusnya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Ya, dikatakan bahwa ini diriwayatkan Imam Hakim, ya, sesuai dengan syaratnya Imam Muslim dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi dan Imam Al-Albani. Makanya Aisyah pernah bertanya masalah noleh di sholat. Antum lirik-lirik ini. Nah, ini disebut dengan iltifat di sholat, tolah-toleh. Kata Rasulullah, ikhtilas yahtalisu syaitan min salatil abd. Orang yang suka tolah-toleh itu yaitu dia kecopetan di sholatnya. Yang dimana sesuatu yang dicopet setan dari sholat seseorang. Orang kalau sudah kecopetan di sholatnya, kehilangan di sholatnya, maka otomatis matanya lari ke sana ke sini. Itu ciri-cirinya. Terjadi nggak khusyuknya? Hilang. Nggak khusyuk dia. Bahkan perhatikan hati-hati noleh sholat, lirik-lirik. Ramai disebut Imam Abu Dawud dari Abi Dar Al-Ghifari, ya, dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah dan juga Imam Ad-Dhahabi. Dikatakan la yazalullah azza wa jal muqbilan 'alal abdi wa huwa fi salatihi. Allah tuh senantiasa memperhatikan hambanya ketika sedang sholat, malam yaltafit, selama nggak noleh. Berarti kalau noleh gimana? Tinggal. Idzal tafata insarafa anhu. Begitu dia noleh, Allah tinggalin dia. Berarti kita serius munajat. Kalau serius, begitu noleh lirik selesai antum, ditinggalin sama Allah. Salatnya baik nggak? Sia-sia. Jangan bicara antum, wah anak fokus salat, enggak. Antum ditinggalin sama Allah. Ya. Makanya orang yang khusyuk itu ditampakkan sama Allah dengan menundukkan pandangan. Fokus dia, matanya fokus. Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, nanti semua manusia bakal fokus, suka nggak suka, mau nggak mau. Kapan? Di hari kiamat. Semua ketakutan. Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dillah dalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dalam keadaan menundukkan pandangan, semua orang kafir pun ketakutan serta diliputi kehinaan waktu itu orang-orang kafir. Tapi semua manusia mereka takut sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah hari yang dulu diancam ke mereka, yaitu hari kiamat. Kiamat. Ya. Kemudian ya ikhwah, dalam masalah khusyuk salat, berusaha untuk baca zikir itu dalam salat jangan satu model. Kalau satu model akhirnya bibirnya gerak karena sudah apal. Istilah apal di luar kepala, nggak sadar pun bisa mengucap. Paham di sini? Ini akhirnya membuat kita susah buat apa? Fokus. Karena kita sambil Al-Fatihah di luar kepala gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Antum sambil bisa mikir yang lain nggak? Iya. Tapi kalau antum kemudian contoh suratnya antum baca macam-macam. Bacaan sholat, rukuk, sujud itu memang cuma satu. Beberapa. Praktekin satu-satu. Antum akan fokus di situ juga. Di antaranya ya ikhwah. Kemudian berusaha persiapkan sholat kita dengan sebaik-baiknya, wudhu dari rumah menuju ke masjid dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seseorang yang berusaha dari rumahnya itu jauh lebih afdal sebenarnya. Bahkan ketika dia di rumahnya sudah dalam kondisi wudhu, berjalan ke masjid dihitung sholat, dan kita sudah pernah bahas.
Jelas? Ini menunjukkan keseriusan seseorang daripada kemudian dia berangkat langsung tiba-tiba sholat di wudhu di masjid. Jadi dari rumah udah persiapan, prepare. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan orang yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti pahala umroh itu karena dia berwudhu dari rumahnya, prepare istilah orang. Ya, dan ini sangat berpengaruh dalam kondisi kekhusyuan seseorang. Kemudian berusaha menjauhkan dari sebab-sebab yang ganggu. Contoh, tempatnya nggak kondusif buat sholat. Betul apa enggak? Antum pakai buat sholat. Nah, contoh tempat apa adanya. Ada nggak? Di pom bensin, ya, tempatnya nggak ini, akhirnya antum fokusnya kurang. Kalau sholat jangan di pom bensin. Di mana? Di masjid, apalagi masjidnya wangi, masya Allah ya ikhwan. Masjid Syafi'i ini, antum sholat di sini fokus enak, khusyuk, adem ya enggak? Subhanallah, terdukung kanan kiri di depan belakang. Sholat, ya. Perhatikan dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika sungguhnya Nabi SAW sholat, ya, di baju dari wol yang garis-garisnya, kemudian beliau selintas melihat garis-garisnya. Ketika selesai sholat, beliau mengatakan, pergilah dengan membawa baju ini ke Abu Jahal dan bawakan pengganti untukku dengan bijaniyah, yaitu baju kasar tanpa ada garis, maksudnya polosan, kepunyaannya Abu Jahal. Ketika baju tersebut baru saja melalaikanku dari sholatku. Makanya hati-hati yang sholat pakai baju gambar. Kenapa? Orang kira-kira di belakangnya fokus apa ngeliatin, apalagi di bacaannya, tambah penasaran. Itu apa bacaannya? Oh, bacaannya gini, lucu ya. Bayangin sholat bikin kayak gini ya. Yang suka baju bermerek yang lucu-lucu tuh di belakang, ada tulisannya nggak? Kira-kira ketika orang sholat ngelirik nggak? Penasaran nggak? Keponya jadi penyakit. Berarti siapa yang salah? Dua-duanya salah. Yang pakai salah, yang baca juga salah. Kenapa kok baca? Bukan baca-bacaan sholat. Betul nggak di sini? Rasulullah pakai baju garis-garis aja. Rasulullah fokus sama bajunya, diganti sama Rasulullah. Apalagi kita. Kemudian juga dalam kondisi apa? Lapar sama nahan buang air. Sholatnya makruh. Paham? Nih, la sholata. Perhatikan yang suka lapar, mendingan makan dulu. Ustaz, adzan gimana? Makan dulu. Daripada sholat antum dibenci. Kata Rasulullah, tidak sempurna salat seseorang bihadratit ta'am, dengan datangnya makanan. Kenapa? Lebih nggak enak mana? Orang sholat kepikiran makanan atau makan kepikiran sholat? Kalau antum makan kepikiran sholat, berarti sholat antum merasa antum beban. Hati-hati. Betul apa enggak? Nggak sholat nggak enak. Ya ikhwah, sholat itu kebutuhan, bukan nggak enak. Betul apa enggak nih? Habis sholat lega. Berarti sholat antum beban apa kebutuhan? Beban. Selesai. Harusnya sholat itu kebutuhan. Makanya semua yang ganggu antum dalam pikiran antum di sholat, singkirin dulu. Lapar makan. Jangan mikirin sholat dulu. Makan dulu serius. Selesai makan baru sholat. Karena sholat antum kepikiran makanan itu bahaya. Itu yang menghilangkan kekhusyuan. Apalagi di sholat setan bisikin, baksonya enak, masya Allah, habis. Kemudian wala huwa yudafi'uhul ahbathan, ya. Dan juga apabila dia menahan buang air kecil atau besar. Sholatnya apa? Makruh. Dibenci sama Allah. Diterima ya, tapi makruh. Kebayang? Ya. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah supaya dikasih khusyuk. Ini penutup. Ya, dikatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin
la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Jelas di sini ya ikhwah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas permasalahan wudu secara detail, dari mulai cuci tangan, ya, kemudian kumur gimana caranya, masukin air gimana caranya, beserta khilaf semuanya, sampai wudhu total, sampai kemudian Ustaz saya pakai perban, cara wudhunya gimana? Selesai wudhu pakai air, kemudian kita baru bahas nanti tayamum secara detail juga. Loh Ustaz, kalau anak nggak dapat, kalau kemudian anak sakit ada air gimana? Nanti semua kita bahas. Paham di sini? Jadi kita bahas pergerakan. Contoh niat wudhu, hukumnya apa? Ya, setelah itu membaca bismillah itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah atau apa? Ini khilaf di antara para ulama juga. Kemudian setelah itu cuci tangan 3 kali sampai pergelangan, itu hukumnya juga apa? Ya, terus bagaimana caranya? Kumur-kumur, kemudian juga istinsyak, memasukkan air di hidung sama dikeluarin, ini hukumnya apa dan bagaimana caranya yang benar, kita akan bahas semuanya secara detail insyaallah bismillah. Ya, artinya kita bahas masalah salat ini perlahan supaya kita paham secara detail dan nggak ada pertanyaan lagi di kepala kita. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Semua pertanyaan akan terjawab di sini semua insyaallah bismillah. Jelas ya ikhwah? Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi, yang mohon maaf yang banyak, dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu beriman dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan dan fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.